Gile, seger banget nih. Wah, gak salah sih gue rekrut lu. Bagus. Seneng gue. Kok naik gajinya ya? 3 kali lipat dari biasanya. Apa? Emang iya ya? Papa masuk penjara gara-gara Tante Lala. Gue jadi ke tempat-tempat orang jahat deh. Syifa sayang, Papa itu nggak ke tempatnya orang-orang jahat. Di sini orangnya baik-baik kok. Papa di sini lagi belajar bertanggung jawab, belajar disiplin. Papa lagi belajar untuk nyelesain kesalahan Papa di sini, biar Papa nggak ngulangin kesalahan itu lagi. Jadi ini bukan salah siapa-siapa sayang, bukan salah Tante Lala juga. Berarti Tante Lala nggak jahat kan, Pak? Syifa bisa main lagi dong sama Tante Lala. Enggak dong sayang, Tante Lala kan baik, kayak ibu peri. Tiada hari ya tanpa ngebelain Lala. Terus kapan Papa pulang? Papa pasti akan pulang secepatnya kok sayang. Papa juga nggak suka pisah lama-lama dari Syifa. Ya. Sini sayang, lihat Papa. Jangan nangis dong. Biarpun Papa di sini, Papa pasti akan selalu ingat dan doain Syifa. Dan Papa juga selalu berdoa, minta sama Allah kalau Syifa itu harus sehat dan bahagia terus. Terus kalau Papa sakit gimana? Sakit? Ih, Syifa kan tahu kalau Papa kuat, ya kan? Papa janji sayang, setelah Papa keluar dari sini, kita bakal main lagi ya. Nanti kita main perosotan, kita main ayunan, kita main boneka-bonekaan juga ya. Pokoknya kita main semuanya. Nah, sini yuk. Jangan nangis lagi, sini Papa peluk ya. Pak Julian, maaf, waktu kunjungnya sudah habis. Syifa, sayang. Papa pergi dulu ya. Nanti di rumah jangan nakal-nakal. Jangan nakal sama Oma, jangan nakal sama Mbak Tanti. Pokoknya Syifa jangan lupa makan ya. Syifa masih mau sama Papa. Pergi dulu ya. Papa jangan pergi. Bentar aja kok sayang ya. Jangan pergi, Pak. Papa. Syifa udah. Papa. Mari Pak. Papa. Maaf, Pak Julian Atmanegara, Anda tidak perlu kembali ke sel tahanan. Anda dinyatakan bebas dari tuntutan. Maksudnya Pak? Anda bebas.
Sayang, hati-hati. Aduh. Pak Riko sama Pak Hasbinya nggak ada, Mbak. Di sini cuma ada beberapa ART dan juga anak buah. Mbak beneran kan? Gak bohong sama kita? Swear, Mas, saya nggak berani bohong. Ya udah nggak apa-apa kalau gitu Mbak. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, Mbak. Tapi ya lah, kalaupun emang semua saksi dan pelaku tuh nggak ada, tapi polisi ada bukti visum kan? Ya itu seenggaknya bisa buat hukumannya Chef Julian tuh lebih ringan. Iya sih, Rin. Tapi tetap aja Pak Julian masuk sel penjara. Kasian kan bos gue yang tinggi banget itu. Tapi ya udah, memang mungkin ini hal yang harus kami lalui. Yang terpenting sekarang saya harus selalu terus support Mas Julian. Terus sekarang Chef Lala mau kemana? Saya mau bawain makanan untuk Mas Julian. Oh ya udah kalau gitu biar saya temenin ya Chef. Nggak usah, nggak apa-apa. Bisa sendiri kok. Ya tapi masalahnya Pak Julian kemarin titip pesan sama saya untuk jagain Chef Lala. Nggak mungkin kan saya melalaikan tugas yang diberikan sama Pak Julian. Nggak apa-apa. Insya Allah saya udah bisa jaga diri saya sendiri kok. Mas Axel tenang aja. Iya dah, yang udah belajar bela diri sama ayangnya, sama mas pacar. Ya udah, kalau itu saya pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Chef. Ya. Ngapain kamu ngelakuin hal ini? Karena gue ngerasa lo gak bersalah. Jadi lo gak pantas menerima hukuman itu. Kamu pasti punya tujuan lain kan? Gue masuk rumah sakit bukan karena ditabrak sama lo. Tapi karena gue dikeroyok. Jadi wajar kan? Gue nolongin orang yang disalahkan atas perbuatan dia yang tidak sengaja. Om yang udah bantuin Papa keluar dari penjara ya? Enggak, Syifa. Om hanya ngelakuin apa yang harus Om lakuin. Jadi supaya kamu sama Papa bisa terus bersama. Makasih ya Om. Om masih baik deh. Laki-laki ini sebenarnya tujuannya apa sih? Hasbi, urusan kita belum selesai. Masih ada hal yang mau saya tanyain ke kamu. Apalagi soal Lala yang bisa kamu bawa ke resort itu. Mas Julian. Hasbi? Ayo, ikut! Lepasin! Diam! Diam! Lo gak usah khawatir. Temen lo yang satu lagi udah bernasib sama. Dan setelah ini, kalian akan gue bawa ke polisi. Kalian akan membusuk di penjara. Maafin kami, Pak. Kami hilaf, Pak. Pak. Diam lo! Harusnya lo tuh mikir kalau mau nyerang Hasbi. Kalian salah orang. Bawa masuk ke mobil. Siap, Bos. Baik, Pak. Ayo, lepasin! Hasbi! Hasbi, ya ampun Hasbi, lo ngapain sih? Kalau butuh apa-apa kan bisa panggil gue dulu, Bi. Gue ingat semuanya sekarang. Gue harus pergi dari rumah sakit. Enggak bisa, lo masih sakit begini, Bi. Enggak. Gue udah cukup kuat kok. Sekarang lu cari tahu aja soal semua pelaku itu. Gue bener harus pergi dari rumah sakit sekarang. Hasbi tiba-tiba mau ke kantor polisi, terus bikin Julian bebas. Gue kira dia bakalan seneng karena Julian di penjara. Jadinya dia kan bisa bebas deketin Lala. Tapi ternyata di luar dugaan gue. Mas udah boleh pulang. Iyalah. Hasbi udah cabut laporannya dari kepolisian. Katanya dia mau nyelesain semuanya secara kekeluargaan. Jadi dia nggak mau nempuh jalur hukum. Maksudnya?
Karena Om Hasbi udah mau nyelamatin Papa. Tunggu, Hasbi, ini semua karena saya sudah bantuin kamu atau memang ada harga yang harus kami bayar? Seperti yang kamu bilang, kejadian kemarin itu kesempatan kedua aku untuk hidup. Jadi sekarang aku harus ngelakuin apa yang harus aku lakuin, benerin apa yang harus aku benerin. Dan lagian juga kan Julian nggak bersalah. Aku kasihan sama kalian. Kalian tuh saling cinta, saling mengasihi. Kasihan kalau sampai kalian harus menghabiskan hidup kalian terhalang sama jeruji besi. Aku juga tahu kok, Julian tuh nggak sengaja nabrak aku. Dia kesana terburu-buru, mau ngelindungin kamu. Khawatir sama kamu, takut aku celakain kamu. Dan untuk itu pun aku minta maaf sekarang. Mulai sekarang kalian bebas. Silakan kalian lanjutin hidup kalian. Gak akan ada lagi gangguan. Gak akan ada gangguan gimana maksudnya? Ya, kamu tahu lah. Aku gak akan pernah lagi gangguin hubungan kalian. Yaudah deh. Sekarang kalian boleh pulang. Oh ya, kalian juga nggak bawa mobil kan? Aku udah pesenin taksi. Udah aku bayar juga, alamat kalian udah aku kasih juga. Aku pasti harus ke dalam. Ada urusan harus diselesaikan. Mas Julian, menurut Mas, ini Hasbi tuh beneran... Ya, aku juga ngerasa ada yang aneh lah. Kayak ada yang ngeganjel gitu. Papa, Tante, pulang yuk. Ayo, kita pulang sekarang ya. Tunggu. Apaan sih lu? Sebenarnya tujuan lo tuh apa sih? Maksudnya? Ya secara kemarin lo nolongin Lala sampai segitunya, terus bukannya lo masih mau sama dia? Lo mau deketin dia kan? Itu kan urusan personal gue. Kenapa lo ikut campur? Iya, gue ikut campur karena ada hubungannya sama gue. Gue udah seneng tadinya Julian di penjara, makanya gue bisa deket lagi sama Syifa. Terus apa? Lo malah tarik tuntutannya, rencana gue jadi berantakan semuanya. Ya terus? Iya gini loh, tadinya kan harusnya kita bisa kerja sama ya. Gue bisa balikan sama Julian, lo bisa deketin Lala. Oke kan? Makanya mendingan gini aja, lo masukin Julian lagi ke penjara, habis itu lo bisa puas deketin Lala. Namanya cewek kayak Lala ya, pasti kalau pacar di penjara lama-lama juga putus. Udah mendingan lo masukin lagi deh tuntutannya, ya. Oke? Gak, gue ngantuk. Ah, gitu doang jawabannya. Sial. Gue kira rencana gue bakal berhasil. Aduh, kok Bu Elisa belum pulang juga ya? Yang ada Bu Lydia udah pulang duluan nih. Ya ampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Mana Syifa? Neng Syifa, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Oma. Waalaikumsalam. Loh ini, Julian kok di sini? Iya, alhamdulillah Bu. Semua tuntutannya untuk Mas Julian udah dicabut. Loh, bukannya tadi katanya kuasa hukum kamu... Ih, cacing di perut Papa udah ngamuk. Mah, ceritanya nanti aja ya. Aku mau makan bekal dulu dari Lala. Oh, iya deh. Oke, kita lanjut sambil ngobrol, kita makan siang bareng ya. Lala juga ikut ya. Ayo, siapin tante. Iya. Ayo, silakan masuk. Ayo, sayang. Sekarang, Axel Holmes dan juga Randy Watson sedang isi bensin pakai bakwan. Nanti kalau gue udah gajian, baru pakai ketoprak ya, Rin.
Udah ngomong lu. Lu cabein juga nih mulut lu. Jangan dong. Kata Lala, Chef Julian udah bebas. Dibebasin sama Hasbi. Sebentar. Menurut penerawangan Axel Holmes, ini pasti ada udang di balik bakwan. Gak mungkin kan? Orang kayak Hasbi tiba-tiba baik gitu aja. Ya nggak mungkin sih ya. Apa jangan-jangan dia sengaja ya cari empatinya Lala? Oh, tidak semudah itu Ferguson. Lu udah bikin dosa sama Chef Lala sepanjang rel kereta api. Hah? Terus lu pengen Chef Lala tiba-tiba baik sama lu? Tidak mungkin. Ini bukan sinetronnya, alurnya udah ketebak kali. Ngoceh mulu tuh, lihat saus lu belepetan. Woi. Ngelamun lagi, ngeliatin apaan sih? Ngeliatin, ini. Wah, kita kok nggak balik-balik ke kantor ya? Oh, gara-gara kasihkan makan bakwan nih. Udah jam segini lagi. Kita balik yuk ke kantor yuk. Yuk. Ini bakwannya masih. Iya, ini. Iya. Loh, Hasbi, ngapain lo di sini? Ya kerja lah, masa tidur. Ya justru harusnya lo tidur, istirahat. Baru balik dari rumah sakit, terus lo kelayapan ke kantor polisi. Masa sekarang udah ngantor aja, nggak salah nih. Gimana soal pelaku pemukulan gua? Udah beres, semua lo urus. Mendingan sekarang lo pulang. Ayo, gua anter. Nggak bisa, gua masih harus beresin ini, masih banyak. Nah. Mau kemana lagi nih sekarang? Ambil minum, aus, tuh udah kosong. Kenapa dia nggak minta ambilin OB aja sih? Jadi Hasbi yang mencabut semua perkaranya? Iya, Mah. Aku juga nggak tahu kenapa dia ngelakuin itu. Jujur aja, aku kira dia itu bukan tipe orang yang bakal ngerasa punya utang budi. Ya walaupun itu Lala yang nyelamatin dia. Aku juga nggak nyangka sih, Mas. Tapi apa iya ya? Hanya karena kata-kata aku kemarin, Hasbi jadi berubah seperti itu. Tapi kalau menurut Mama ya, alasan yang memang paling make sense ya karena memang dia mau balas budi aja. Tapi kalian tetap harus hati-hati ya sama Hasbi. Jangan lengah. Jules, kamu kenapa? Ada yang kamu pikirin? Aku cuma udah tahu, Mah. Kalau Lala nggak pertaruhin nyawanya buat Hasbi, mungkin aku masih ada di penjara itu selamanya. Mas Julian mau nambah lauknya? Mau buncis? Ya, boleh lah. Rasanya hari ini perut saya emang
siap buat terima semua makanan. Nanti perut papa besar loh, kayak Menteri yang Syifa pernah lihat di TV itu. Kan papa emang monster. Wah, nanti papa mau makan Syifa. Aduh, tangan saya juga masih sakit lagi, lah. Lala memang beberapa kali membawa musibah ke keluarga ini. Tapi dia juga berkali-kali menjadi keajaiban yang menyelamatkan mereka semua. Papa, Ibu mau ke toilet. Ya udah, papa temenin ya. La, nanti malam kamu ada acara? Enggak, Bu. Saya mau ajak kamu ke suatu tempat. Parah banget ya, Pak Hasbi. Satu orang sembarangan. Iya sih, nggak nyangka. Dia mah udah dari dulu kayak gitu. Red flag-nya bukan red lagi. Black tapi black flag tuh. Selamat bergabung ya, Dan. Yang semangat kerjanya. Yang benar. Kalau ada yang nggak ngerti, silakan tanyakan ke gua. Atau ke Riko juga boleh. Iya, Pak. Kenapa sih manggil Pak? Ragu banget. Manggil aja Kak Hasbi. Ya, tetap aja nggak bisa kalau di sini, Pak. Ya udah, senyamannya lu aja ya. Loh, itu tadi Pak Hasbi denger kita nggak sih? Kok dia nggak marah? Si kerak wajan kok sikapnya aneh. Kayak nggak biasanya banget. Lagi kesambet apa gimana tuh? Jus? Mah. Gimana kondisi kamu? Kamu yakin nggak mau ke dokter? Kita cek semuanya. Nggak usah, Mah. Ini aku juga udah mendingan kok. Tuh, aku udah bisa lompat-lompat nih kayak pocong. Kenapa jadi garing gini ya? Dulu kamu nggak gini-gini banget loh. Kamu yakin itu nggak apa-apa? Nggak kok, Mah. Nggak apa-apa. Kalau kayak gini, kelakuan kamu tuh persis tuh kayak julukan kamu kalau di sosial media itu apa? Kulkas apa? Kulkas 100 pintu. 14 pintu, Mah. Banyak banget 100 pintu. 14 Dingin banget. pintu juga udah banyak. Ya udah oke, Mama happy kalau kamu nggak apa-apa. Ya, namanya juga orang lagi jatuh cinta, Mah. Kan kata orang-orang kalau orang lagi jatuh cinta tuh suka berubah ke arah yang lebih baik gitu. Kan garing banget kamu. Mah, aku mau ngomong deh sama Mama. Mau ngomong apa? Aku kayaknya nggak mau lama-lama lagi deh, Mah. Aku mau komit, aku mau serius sama Lala. Selama di penjara itu, aku banyak merenung, Mah. Aku banyak diem, banyak mikir, banyak takut. Takut kalau dalam keadaan kayak gitu, aku kehilangan Lala. Karena kami yang belum benar-benar terikat. Aku takut nyesel
karena aku terlambat, Ma. Oke. Gini deh, Mama mau ajak kamu dan Syifa ke suatu tempat. Ke suatu tempat? Maksudnya kita mau makan, mau main gitu, Ma? Ya, nanti aja. Sekarang kamu istirahat, kamu tidur. Kamu juga udah kangen kan sama kasur kamu? Iya lagi, Ma. Ya udah, tidur dulu ya. Ya. Thank you ya, Ma. Bu Lydia mau ngajak Chef Lala dan Pak Julian kemana sih? Gagal semua rencana aku. Sekarang Syifa udah gak permasalahin orang-orang yang udah bohong ke dia. Dia juga udah gak masalahin Lala udah masukin Julian ke penjara. Aduh. Malah tabungan aku udah tipis lagi. Uang dari laki-laki itu juga udah mau habis. Enggak, aku harus cepet-cepet balikan lagi sama Julian supaya aku bisa nguasain hartanya. Kak, aku gak boleh jatuh miskin. Gak boleh. Halo Bu Eza. Halo Mbak Tanti. Mbak Tanti kemarin udah janji kan sama aku buat bantuin aku apa aja? Iya Bu. Kira-kira kamu tahu gak ya rencananya Julian sama Bu Lydia dalam waktu dekat ini? Bu, tadi Tanti dengar Bu Lydia ngajak Chef Lala sama Pak Julian ke suatu tempat. Tapi Tanti nggak tahu tempatnya di mana. Oke kalau gitu. Aku harus selalu mantau mereka. Kak, keadaannya Pak Julian gimana, Kak? Mas Julian alhamdulillah udah bisa bebas. Alhamdulillah. Kok bisa? Kak Lala udah dapetin semua bukti ya? Hasbi yang bebasin. Apa, Kak? Nggak, seriusan, Hasbi? Bukan orang lain gitu yang ngebebasin Pak Julian? Kak Lala nggak salah orang kan? Ya enggak lah, Dek. Tadi kakak ngeliat langsung Hasbi ada di depan kantor polisi dan memang dia yang bebasin Mas Julian. Kakak juga nggak nyangka sih sebenarnya, tapi ya memang seperti itu kenyataannya. Tapi emang iya sih, Kak. Tadi di kantor juga sikapnya Kak Hasbi itu aneh. Dia jadi baik. Padahal niat aku tuh langsung pengen resign dari Radeska Group. Tapi ngelihat sifat Kak Hasbi yang begitu, ya udah deh, aku bertahan dulu. Kakak juga sebenarnya nggak tahu sih jalan pikirannya Hasbi tuh gimana sebenarnya. Tapi ya udahlah, udah. Oh ya, nanti malam kakak mau pergi dulu, kamu juga rumah nggak apa-apa ya? Iya, Kak. Aku hanya ingin melihat putraku dan cucuku satu-satunya itu bahagia. Gak ada hal lain lagi yang aku harapkan. Asal mereka bahagia, aku juga pasti akan bahagia. Astagfirullahaladzim. Kok kelamaan tidur lagi? Aku kan ada janji sama Mama sama Syifa. Aduh. Pak? Mbak. Syifa sama Mama kemana ya, Mbak? Ya, Bu Lydia Mama, Neng Cipa udah duluan, Pak. Bapak katanya disuruh nyusul. Nanti alamatnya di-share sama Bu Lydia di handphone. Oke, ya udah kalau gitu. Makasih, Mbak ya. Iya, Pak.
Permisi Pak, ini es jeruknya. Tahu aja gue lagi capek. Jeruknya manis, esnya juga banyak. Gile, seger banget nih. Wah, gak salah sih gue rekrut lo. Bagus. Seneng gue. Kok naikin gajinya ya 3 kali lipat dari biasanya. Oke, gue mau ke kamar dulu, mau tidur istirahat. Sakit nih badan. Bagus Kak. Hasbi bentar deh. Apaan sih? Gak panas. Apa masih ada luka dalam pala lo ya? Aneh lo ya. Udah, gue mau istirahat. Jangan lupa istirahat juga lo. Wah, ada yang nggak beres sih ini. Apa dibawa ke rumah sakit lagi aja kali ya si Hasbi? Lala. Kok kamu bisa ada di sini? Mas Julian? Oh. Aku pikir dia cuma mau ketemu sama aku. Aku pikir juga Mama cuma mau ketemu sama aku. Duh, Mah. Kayaknya emang rencana dia deh buat bikin kita ketemu di sini. Tapi buat apa ya? Iya ya Mas. Iya, Indah. Rasanya kita kayak lagi dirayain ya. Dirayain? Iya. Karena kita dari kemarin tuh diterpa sama bencana, ujian, dicampak, dihempas. Tapi kita berhasil melaluinya bersama. Karena kita ngejalaninnya sama-sama. Sayang. Oh, maaf ya, jadi ganggu momen romantisnya. Mah, ini rencana Mama apa gimana sih, Mah? Jadi, tempat ini adalah tempat di mana Mama mendapat restu dari mertua Mama dulu. Nenek kamu, Jos. Dan kalau sekarang kalian memang sudah sama-sama yakin satu sama lain, saling mencintai, saling membutuhkan, dan kalian percaya kalau kalian bisa menghadapi apapun ke depannya bersama-sama, sepertinya sudah nggak ada lagi alasan untuk kalian nggak bersatu, kan? Oh ya. Bros ini dulu pemberian dari mertua saya.
sekarang akan saya titipkan ke kamu, La. Kamu jaga baik-baik ya. Selama ini memang saya menunggu orang yang benar-benar tepat, yang bisa menerima bros itu. Dan sekarang saya sangat yakin kalau kamu adalah orangnya. Bahkan waktu aku sama Eliza dulu, Mama nggak pernah ngasih bros ini. Ya udah, kalian di sini aja ya. Mama mau pulang dulu. Iya, Ma. Oke. Syifa mau ikut pulang? Enggak di Oma. Syifa mau sama Papa dan Tante Lala aja. Oke. Kalau gitu Oma pulang duluan ya. Bye. Bye, Ma. Mas, kalau boleh, kita harus ketemu sama seseorang yang selama ini belum tahu soal hubungan kita. Dan aku rasa ini sudah waktunya beliau tahu. Boleh lah. Boleh. Syifa diajak kan? Iya dong. Syifa ikut besok ya. Kita akan terus bersama, bertiga. Insya Allah selamanya akan seperti itu ya. Iya. Insya Allah kita akan selalu bertiga. Pasti nenek galak itu Julian sama Syifa ada di sini. Gak sia-sia kan aku ngikutin mereka. Tapi mau ngapain ya mereka kesini? Ini kan tempat aku sama Julian dulu sering pergi. Kayak gayaan lagi pakai main kembang api. Baru juga diomongin. Saya sudah menduga kalau kamu pasti mengikuti kita ke sini. Kamu dikasih tahu Tanti ya? Kebetulan saya memang mau bicara sama kamu. Sini. Oke. Kamu jawab pertanyaan saya, oke? Simpel kok pertanyaannya. Kamu tahu kita di sini dari Tanti kan? Gak. Nenek galak ini gak boleh tahu kalau Tanti yang bantu aku.
Bisa-bisa Tanti dipecat lagi. Bisa Tanti dipecat kan? Enggak, bukan dari Tanti kok. Kebetulan tadi aku ke rumahnya Julian, terus lihat mobil kalian pergi, jadinya aku ikutin aja. Gila ya kamu tuh Elisa ya. Mau sampai kapan sih kamu terus-terusan ikut campur urusan anak saya? Oke. Saya juga tahu dari Julian kalau ternyata kamu yang bawa Syifa ke penjara ketemu Julian. Lalu kamu juga yang beberkan semua kasus Julian kepada Syifa. Apa sih yang di pikiran kamu? Hah? Atau kamu perlu uang? Sampai kamu nekat melakukan ini semua? Perlu berapa kamu? Hah? Bilang sama saya. Tapi setelah itu kamu harus janji untuk jauhi keluarga saya. Kalau aku nerima uang dari nenek galak ini sekarang, terus kalau besok-besok uangnya habis gimana? Aku bakal jadi miskin lagi. Enggak mau. Enggak loh, ini bukan soal uang. Aku cuma pengen tahu, Syifa tahu kebenarannya. Aku nggak mau dia dibohongin terus, kan kasihan ya. Ya, emang aku yang udah kasih tahu Syifa soal Julian, tapi aku juga pengen dia tahu kalau aku tuh ibu kandungnya. Kasihan kan dibohongin terus anak kecil. Oh, I see. Jadi itu masalahnya. Kamu kepengen Syifa tahu kalau kamu ibu kandungnya. Kamu nggak usah khawatir, Elsa. Julian pasti akan memberitahu Syifa soal itu. Tapi nggak sekarang. Harus tunggu waktu yang tepat. Anyway, terus kalau Syifa tahu itu mau apa sih kamu? Karena meskipun Syifa tahu kebenarannya, kamu jangan berharap kamu bisa dapat tempat ya di hati Syifa dan Julian. Ingat ya, Elsa. Tidak ada lagi kesempatan buat kamu menjadi bagian dari keluarga saya. Sepertinya aku udah cukup deh bermain halus. Aku harus segera bilang ke Syifa kalau aku mama kandungnya. Pasti Syifa bakal benci banget sama Julian, sama omanya, dan juga Lala karena udah bohongin dia kedua kalinya. Tapi sebelum itu, aku harus bisa nemuin foto yang bisa jadi bukti ke Syifa kalau aku bener-bener ibu kandungnya. Waduh, di jam segini lagi. Bisa telat ke kantor nih gua. Mana belum bangunin si Hasbi lagi. Loh, kok lo udah rapi? Iyalah, kamu kerja. Emang udah seharusnya kan? Telat bangun lo ya? Makanya, lain kali pasang alarm kok. Gue duluan ya, ada jadwal meeting soalnya. Ntar lo nyusul aja. Ini Hasbi kok makin aneh sih? Gue pikir kemarin doang anehnya. Ternyata berlanjut juga sampai sekarang. Ini gue gak mimpi kan lihat si anak TK itu semangat banget buat kerja.